عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah tabligh akbar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luqmanul Hakim, Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan semulia-mulianya karena berhasil menerima mempertahankan hikmah ilmiah dan amaliyah. Dalam Al-Quran Allah abadikan di antara hikmah Luqmanul Hakim yang sangat hebat. Ada banyak hikmah di dalamnya, hanya coba kita cermati yang pertama. Id qala Luqmanu libni wa huwa ya'iduh ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Setelah Allah menjelaskan di ayat sebelumnya, sungguh betul-betul kami telah menganugerahkan kepada Luqman hikmah sampai akhir ayat, maka Allah mulai memaparkan hikmah itu. Ternyata hikmah yang terbesar, terhebat, yang dengannya Luqmanul Hakim terangkat dengan setinggi-tingginya adalah hikmah kedahsyatan nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Hebatnya hikmah ilmu dan hikmah amalan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Dia di atas hikmah, amalannya di atas hikmah, dan dia inginkan anaknya di atas hikmah dengan jalan hikmah pula. Apa itu? Id qala Luqmanu libni, ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhu, dalam keadaan dia ya'idhu, memberi mau'idhah. Ini hikmah tersendiri. Luqmanul Hakim dalam memberi ilmu kepada anaknya bukan perintah larangan saja, tapi mau'idhah. Beda ya, mau'idhah dengan perintah larangan saja. Mau'idhah itu, mau'idhah itu ada perintah, ada larangan, tetapi sesuatu yang langsung menyentuh hati, yang membekas di dalam hati, itu mau'idhah. Memberi ilmu dengan metode mau'idhah itu salah satu metode yang paling tepat guna. Walaupun Nabi dalam memberi ilmu tidak hanya menempuh cara ini, tapi di sini Luqmanul Hakim terangkat sebab mau'idhah kepada anaknya. Banyak-banyak kita sulit dalam berbicara sama anak dengan metode mau'idhah. Keumuman kita langsung mau
perintah saja atau larangan saja. Bagaimana mau'izahnya? Lihat, ya bunayya. Ini terjemahan kasarnya wahai anakku. Tapi sebenarnya bukan anakku, wahai anakku, terjemahan tepatnya. Kalau wahai anakku, ya bni, wahai anakku. Ini Luqmanul Hakim menggunakan kalimat untuk anakku dengan kata yang sudah ditasghir. Ibni dirubah menjadi bunay, bunayyah. Fungsinya untuk menunjukkan sifat rahmah yang lebih. Sifat rahmah yang lebih. Ini tidak ada bahasa Indonesianya. Ini terjemahan bahasa Indonesia hanya sampai pada ya anakku. Padahal ya bunayya bukan di situ terjemahannya. Yang jelas paham begini, orang Arab ada kata anak. Orang Arab merubah kata anak ini menjadi bentuk tasghir, dikecilkan ini kata. Bentuk pengecilan kata dalam bahasa Arab ini mempunyai beragam maksud. Di antara maksudnya untuk menunjukkan kedalaman rahmat. Wahai anakku, dia sayangi. Tapi ketika ditasghir, maka sayangnya lebih hebat. Dan itu yang digunakan Luqman di sini. Ya bunayya. Mungkin pendekatan maknanya ya. Kalau orang Makassar, anak itu ya benih. Tapi kalau ya bunayya, oh anak. Okay. Dipanjangkan dia. Berubah. Kalau bahasa Arab diperkecil bentuknya. Hirrun, kucing. Hurairun, kucing kecil. Bahrun, laut. Buhairun, laut kecil, danau. Bani, anak. Bunayya, anak kecil. Yang menunjukkan kedalaman kasih sayang. Ini yang beliau gunakan. Lafaz ini yang beliau gunakan. Itu hikmah. La tusyrik billah. Jangan kamu melakukan kesyirikan kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Ternyata hikmah yang terbesar yang dengannya Luqmanul Hakim terangkat dengan setinggi-tingginya adalah karena kesadarannya yang tak tertandingi, kekuatan nasihatnya yang tak tertandingi, menginginkan anaknya selamat dari kesyirikan. Cermati ini. Kalau yang pertama kita tidak pahami, maka hikmah yang lainnya tidak ada gunanya. Tidak akan ada manfaatnya hikmah yang lainnya. Solat ini apa semuanya tidak ada manfaatnya kalau ini tidak dipahami. Apa artinya solat kalau masih syirik? Apa artinya sedekah tercampur dengan kesyirikan? Apa arti semua amalan kalau tercampur dengan kesyirikan? Ini hikmah terbesar. Bahkan ini hikmah yang menjadi maksud manusia dicipta, yang menjadi maksud diturunkannya kitab-kitab, diutusnya Nabi dan Rasul, bahkan ditegakkannya jihad dengan maksud ini pula. Hikmah tegaknya pemurnian ibadah hanya kepada Allah dan selamatnya hamba dari kesyirikan. Ini hikmah ilmu. Hikmah pemaparannya, hikmah cara berucapnya, lihat, ya bunayya, dalam bentuk nasihat. La tusyrik billah. Jangan kamu melakukan kesyirikan kepada Allah. Luqmanul Hakim tidak hanya sekedar melarang. Tidak bijaksana orang kalau hanya sekedar melarang. Jangan, jangan, jangan. Sementara dia tidak beritahu apa yang harus dilakukan. Kalau jangan, 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 harusnya apa? Lakukan yang ini. Nah, kalau di sini Luqmanul Hakim, jangan syirik, jangan syirik. Di bawahnya dijelaskan apa yang harus dilakukan. Solatlah, inilah, baktilah kepada kedua orang tua. Bahkan sampai adab-adabnya Luqmanul Hakim jelaskan apa yang harus kamu lakukan. Apalagi hikmah dalam lafadznya Luqmanul Hakim. Banyak-banyak kita kalau melarang tetapi tidak menjelaskan kenapa terlarang. Hikmah adalah kalau orang melarang
pahamkan, beri orang ilmu yang dengannya dia mau tinggalkan itu larangan. La tusyrik billah. Kenapa? Inna syirka la zulmun adzim. Sungguh kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Ini hikmah. Tapi hikmah yang lebih mendalam lagi adalah, coba cermati, syirik itu sangat banyak sekali bencananya, sangat banyak sekali kesyirikannya, kejahatannya, kejelekannya, keburukannya. Tapi Luqmanul Hakim hanya menyebut satu yang paling tepat, cocok untuk anaknya, dan paling mudah dipahami oleh semua orang. Inna syirka la zulmun adzim. Sungguh kesyirikan, sungguh merupakan kezaliman yang sangat besar. Kata zalim semua orang tidak suka, ya. Sehingga ketika terdengar syirik kezaliman, saya tidak mau syirik. Sebab semua orang benci kezaliman. Apalagi langsung disertai dengan sifat azim, sangat besar. Ini hikmah. Mampu dari seluruh ilmu Luqmanul Hakim tentang kesyirikan, dia mampu memilih ilmu mana yang paling tepat untuk anaknya. Itu hikmah. Jadi tidak hikmah kalau pembicara paham banyak ilmu kemudian dia sampaikan semuanya. Tidak hikmah itu. Tapi hikmah adalah menyampaikan apa yang tepat guna bagi orang. Ini rahasia. Kenapa dalam sebuah hadis Nabi ditanya, ya Rasulullah, siapa yang termulia? Nabi jawab ini. Orang lain tanya, siapa yang termulia? Nabi jawab yang lain. Yang lain tanya, siapa yang termulia? Nabi jawab yang lain. Banyak sekali jawaban Nabi. Semuanya termulia, terbaik. Suatu hari Nabi jawab, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Yang terbaiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Tapi dalam hadisnya lain Nabi mengatakan, khairukum anfa'ukum linnas. Yang paling baiknya kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Dalam hadisnya lain Nabi mengatakan, khairukum li ahli. Yang paling baiknya kalian adalah yang paling baiknya terhadap anak istrinya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, khairukum ahsanuhum qada'a. Yang paling baiknya kalian adalah yang paling indah, paling hebat dalam membayar pinjaman. Dia punya pinjaman 1 juta, dia bayar. Tapi karena dia syukur, ya ada lebihnya, dia lebihkan. Ini bukan riba ya, sebab dari dia. Pinjamannya 1 tahun, tapi begitu dia lihat dirinya mampu melunasinya 1 bulan, dia lunasi 1 bulan. Ini yang terbaiknya kalian. Ini jawabannya Nabi, tidak ada yang salah, semuanya terbaik. Tapi kenapa berbeda? Sebab Nabi bedakan sesuai dengan jalurnya orang masing-masing untuk meraih yang terbaik. Nabi tahu, kamu bisa terbaik di sini, kamu bisa terbaik di sini, kamu bisa terbaik di sini. Itu hikmah. Sama di sini Luqmanul Hakim, banyak sekali ilmu tentang bahaya kesyirikan. Tapi yang dia pilih kalimat ini, inna syirka la zulmun adzim. Itu hikmah. Dan sangat banyak ilmu tentang hikmah itu. Tapi ketahuilah, hikmah terbesar yang harus kita pahami dalam hidup ini adalah hidup untuk beribadah, selamat dari kesyirikan. Hidup untuk beramal soleh, selamat dari kesyirikan. Ini bahkan yang Allah sebutkan di akhir surah Al-Kahfi. Surah yang dengannya orang bisa selamat dari fitnah terbesar, fitnah Dajjal. Apa 2 itu? Man kana yarju liqa'a rabbi. Siapapun yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, falyamal amalan sholihan, harus beramal dengan amalan soleh. Beribadah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah di atas petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Terus wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-sekali dia melakukan kesyirikan dalam ibadahnya kepada Tuhannya. Syirik dalam bentuk apapun juga kepada siapapun juga selain Allah Subhanahu wa taala. 2, harus tegakkan ibadah dan selamat dari syirik. Ini yang Allah tagih nih. Kalau mau
berjumpa dengan Allah dengan sehebat-hebatnya, semulia-mulianya, miliki dua ini. Hiduplah di atas ini. Hari-hari yang berlalu adalah hari-hari Allah nampakkan ilmu agar supaya kita paham bahwa ada hari kembali, bahwa kita dicipta untuk beribadah, untuk selamat dari beragam macam bentuk kesyirikan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini saya rasa kita sepakat bahwa hikmah adalah bagaimana orang berfikir di atas ilmu yang benar, di atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Itu hikmah. Itu sangat jitu. Hikmah adalah bagaimana orang berbuat, bertindak di atas petunjuk Quran dan Sunnah. Hikmah adalah bagaimana orang bersikap, berbicara, berucap di atas Quran dan Sunnah. Bukan perasaan, bukan amarah. Itu hikmah. Dan sumber hikmah hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah turunkan hikmah yang tiada tandingannya, Al-Qur'anul Karim, dan petunjuk-petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Karena itu kita bisa melihat hari-hari yang kita lewati, bagaimana menyikapinya, apa ilmunya, bagaimana amalannya. Kalau kita tahu jawabannya, berarti kita punya hikmah. Apa ilmunya? Itu kan hikmah. Bagaimana menyikapinya, bagaimana beramalnya, itu kan hikmah. Hikmah dari dua sisi, ilmiah dan amaliyah. Itu hikmah. Kalau berhubung dengan tahun baru, tiap tahun berulang perayaan tahun baru, lihat saja ilmunya. Namanya saja tahun baru Masehi. Masehi bukan Islam. Jelas sekali kaum muslimin tidak bisa terlibat di dalamnya. Kecuali kalau misalnya aparat keamanan harus mengamankan, diperintahkan, ya terlibat di dalamnya karena harus mengamankan. Jadi kalau yang tidak ada urusannya, untuk apa menghadiri? Iya. Banyak sekali. Mau praktis, memahami. Jadi hikmah kita bisa lihat tahun baru itu apa. Kita bisa bersikap tahun baru gimana menyikapinya. Apa yang saya harus lakukan? Itu kan hikmah. Mau tahu hikmahnya? Ambil dari Allah. Ayat Al-Quran dari awal sampai akhir, hikmah yang tiada tandingannya untuk memahami hal itu. Tapi saya akan bacakan ayat yang terdapat dalam surah Al-Mumtahinah. Ini jarang terungkap oleh banyak penceramah tentang tahun baru. Dalam surah Al-Mumtahinah, ayat pertama sampai ayat ke-6, semuanya menjelaskan apa yang menjadi awal ayat. Apa awal ayat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku. Allah bilang musuhku, bukan hambaku. Bukan hambaku. Jangan kalian menjadikan musuhku dan musuhnya kalian sebagai aulia, wali-wali. Aulia sebagai wali-wali, tulquna ilaihim bil mawaddah. Lanjutan ayat, kalian lontarkan kepada mereka mawaddah, cinta. Cintai perbuatan mereka, akhirnya bekerja sama dengan mereka. Kalau sudah bekerja sama dalam kekafiran, dalam agama mereka, itu sudah menjadi wali namanya. Sudah menjadi wali. Mau lebih paham tentang makna ayat ini turun sehubungan dengan sahabat Abu Balta'ah. Sahabat ahli Badar, ikut perang Badar. Semua orang yang ikut perang Badar, kata Allah, i'malu faqad ghafartu lakum. I'malu masyu'tum. Berbuat sekehendak kalian, saya telah ampuni semua dosa kalian. Sudah diakui pasti meninggal di atas keimanan. Semua ahli Badar. Ini sahabat Nabi yang paling hebat, semua ahli Badar. Salah satu ahli Badar ini melanggar. Apa pelanggarannya sampai turun ayat-ayat ini? Pelanggarannya, Nabi mau menyerang Makkah.
Ini penyerangan yang dengannya Fathu Makkah, dikuasai Makkah. Di akhir-akhir hidupnya Nabi ini, Nabi mau menyerang Makkah. Sahabat Abu Balta'ah ini membocorkan rahasia penyerangan ini. Alasannya karena dia punya keluarga di Makkah. Kalau dia punya informasi untuk orang-orang kafir Quraisy, dia tukar informasi ini dengan jaminan keluarganya dijaga. Orang kafir Quraisy bisa dihajar. Nah, ini dia keinginan. Sekedar itu. Tidak ada keraguan terhadap Islam. Tidak ada keraguan akan kesyirikan, bahwa syirik itu tidak boleh. Tidak ada sama sekali. Sekedar mau keluarganya selamat. Tapi sudah ditegur dengan teguran ayat-ayat ini. Apalagi kalau sudah berhari raya bersama. Jelas? Ini hikmah. Mudah sekali dipahami. Allah panggil dari awal ayat saja, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali. Di antara makna menjadikan wali, bersama-sama berhari raya. Bisa dipahami? Bersama-sama. Sebab jangankan bersama-sama, mencintai perayaan itu sudah masuk. Sudah masuk. Sudah masuk di dalamnya, menjadikan wali. Karena lanjutan ayat menjelaskan, tulquna ilaihim bil mawaddah. Kalian lontarkan kepada mereka mawaddah, cinta, suka terhadapnya. Jelasnya di ayat ini. Tinggal kita pahami saja, maka kita akan memiliki hikmah yang dengannya terang bagi kita. Oh salah, memang tidak boleh. Jelas sekali. Apalagi kalau kita cermati dari awal, siapa yang dipanggil? Ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Quran, kalau mau memahami kehebatan maknanya, pahami dari dua sisi. Satu, wahai orang-orang yang telah diberi nikmat iman, syukuri, pertahankan, jaga nikmat ini dengan cara jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali. Jangan berhari raya bersama mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, wahai orang-orang yang diberi iman, buktikan keimanan kalian dengan cara jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali. Kalau kalian betul-betul beriman, buktikan dengan tidak berhari raya bersama mereka, dengan tidak berpesta bersama mereka. Jelas? Jelas sekali. Lebih terang daripada terangnya matahari di mana. Ambil ini hikmah, maka terang bagi kita. Jangan ada berhak. Terima, maka mudah bagi kita untuk meninggalkan hal itu. Kalau kita ambil ini, Allah panggil orang beriman. Saya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Ini mudah ini. Dua keimanan yang paling hebat mengantar untuk meninggalkan perbuatan ini. Satu, keimanan kepada Allah. Dua, keimanan terhadap hari akhirat. Di ayat yang ke-6 Allah jelaskan rahasia ini. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh pada mereka, Nabi Ibrahim dan yang bersamanya, sebentar dalam ayat yang ke-5. Pada mereka ini, mereka Nabi Ibrahim dan orang yang bersamanya yang tidak mau berhari raya bersama mereka, yang tidak mau menjadikan mereka sebagai wali-wali, kekasih bersama dengan mereka dalam beragama. Kata Allah, pada mereka terdapat teladan yang sangat indah. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi mereka yang mengharapkan Allah dan hari akhirat. Allah sebutkan, siapa yang bisa menjadikan Nabi Ibrahim dan semua nabi yang bersamanya dalam menolak hal-hal yang semacam ini. Yang bisa adalah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi mereka yang mengharapkan Allah
hidupnya hanya mengharap apa yang ada di sisi Allah, bukan dunia, bukan hanya Allah, akhirat, surga Allah, kemuliaan di sisi Allah, kedudukan di sisi Allah, surganya Allah, melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala, dan akhirat. Siapa yang ini harapannya, maka mudah bagi dia untuk meninggalkan hal itu. Itu kekuatan iman yang sangat tampak. Kalau kita lanjutkan, la tattakhidu aduwi, jangan kalian menjadikan musuhku. Ayo, kalimat musuhku saja itu sudah bisa menjadi hikmah yang menghalangi kita. Oh, saya tidak mau saya. Allah menyatakan permusuhan. Allah menyatakan permusuhan kepada hambanya. Kita mau sama-sama musuh. Kita mau bersama dengan musuh Allah. La ilaha illallah. Apalagi musuh kalian. Nampak bagaimana permusuhan mereka sekarang? Hah? Bagaimana permusuhan mereka sekarang? Ada. Amerika negara yang paling hebat mengajarkan demokrasi, menghargai pendapat, tapi negara yang paling menghancurkan demokrasi juga. Nampak hakikatnya bagaimana? Hindu bagaimana menyatakan kasih sayang, tapi bagaimana Muslim Rohingya? Nampak itu. Allah sudah ungkap rahasianya. Walan tarda ankal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah rela Yahudi dan Nasara sampai kalian mengikuti mereka. Dalam ayat yang kedua di sini, wa waddu law takfurun, dan mereka sangat senang kalau seandainya kalian kafir. Ini tidak bisa mereka ini. Dalam ayat yang kedua Allah jelaskan, iyakhafukum, kalau mereka punya kesempatan menguasai kalian, maka yakunu alaikum a'da'a, pasti akan dia nampakkan permusuhannya. Permusuhan dengan tangan, langsung memukul, membunuh, memenjara, atau semacam itu, atau permusuhan dengan ucapan. Dengan ucapan-ucapan yang jelek. Itu pasti itu. Dan itu nampak. Pantaskah yang seperti ini keadaannya bersama kita rayakan hari rayanya? Jelas sekali. Apa yang jelas? Lebih terang daripada terangnya matahari. Saya tidak akan terlibat. Kalau gitu. Banyak di sini, hanya kita tidak bisa ungkap semuanya. Tapi yang terakhir yang akan saya ungkap adalah ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Pertama yang akan saya baca ayat Al-Quran. Kita mau hikmah, terima. Jangan ada penolakan. Tanggalkan seluruh kebesaran yang kita pahami besar selain ini. Jadikan ini yang paling besar. Jadikan yang berfirman paling besar. Dia Tuhan kita, rezeki, selamat tidaknya kita di tangan Dia. Dia berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanah. Sungguh betul-betul ada pada kalian uswatun hasanah, teladan yang sangat indah. Uswatun keteladanan, hasanah yang sangat indah. Berarti apa? Ini adab yang sangat indah. Ada adab yang sangat indah, akhlak yang sangat indah yang harus kalian contoh. Fi Ibrahim, pada Nabi Ibrahim. Nabi yang Allah angkat namanya. Sampai-sampai hampir semua agama menganggap Nabi Ibrahim adalah tokoh mereka yang paling hebat. Orang Yahudi, Ibrahim paling hebat. Orang Nasara, Ibrahim paling hebat. Kaum Muslimin, Ibrahim juga. Nah, sekarang Allah turunkan ayat. Inilah keteladanan Nabi Ibrahim, walladzina ma'ah, dan yang bersama Nabi Ibrahim. Siapa yang bersama Nabi Ibrahim? Orang yang beriman bersamanya. Masuk di dalamnya semua Nabi dan Rasul. Sebab semua Nabi dan Rasul setelahnya adalah turunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa keteladanan itu? Itqalu liqaumihim, ketika mereka mengatakan kepada kaum mereka. Dikatakan, tidak disembunyikan, dinampakkan.
bukan disembunyikan. Ini keteladanan ini. Diucapkan ini. Bukan keteladanan kalau disembunyikan, harus dinampakkan. Inilah keteladanan yang sangat indah. Apa ucapan mereka kepada kaum mereka? Inna bura'a'u minkum. Sungguh kami, kata Nabi Ibrahim, semua Nabi dan Rasul yang harus kita teladani, sungguh kami bura'a, berlepas, tidak ada hubungannya minkum dengan kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan terhadap semua yang kalian sembah selain Allah, dan terhadap semua penghambaan yang kalian lakukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebesar-besar penghambaan adalah perayaan, dan sehebat-hebat perayaan tahun baru. Harus berlepas, itu keteladanan. Sampai di situ, tidak sampai di situ. Lihat lanjutan keteladanannya. Kafarna bikum, kami kafiri kalian. Kami kafiri kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Nampak jelas antara kami dan kalian al-adawah, permusuhan, wal baghdha, saling membenci, abadan, selama-lamanya. Tidak ada batasnya. Keteladanan ini tidak ada batasnya. Permusuhan, saling membenci, maknanya kita benci ada yang disembah selain Allah. Harus benci. Tidak boleh tidak. Kita benci kalau ada orang mengatakan Allah punya anak, harus benci, tidak boleh tidak. Itu harus nampak itu. Itu harus nampak. Tapi hati-hati, ada hati-hati yang harus diwaspadai. Batas kebencian di mana? Apa yang dimaksudkan dengan kebencian? Kebencian karena agama. Perhatikan. Nampak jelas antara kami dan kalian kebencian, saling membenci, permusuhan abadan selama-lamanya. Hatta tu'minu billah, sampai kalian beriman kepada Allah wahda semata. Illa, kecuali. Ini Allah bilang illa, kecuali. Yang ini tidak boleh diikuti kata Allah. Ini tidak boleh diikuti dari Nabi Ibrahim. Qaula Ibrahim li abihi, ucapan Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Ini jangan ikutin. Apa ucapannya Nabi Ibrahim kepada bapaknya? La astaghfiranna lak. Bersumpah Nabi Ibrahim mau memintakan ampunan kepada bapaknya. Wa ma amliku laka minallahi min syai'. Dalam keadaan Nabi Ibrahim tahu dia tidak punya kekuatan sedikit pun juga untuk menyelamatkan bapaknya. Kata Allah, ini tidak boleh diikuti. Sebab bapaknya Nabi Ibrahim meninggal di atas kesyirikan. Ini tidak boleh diikuti. Sebagaimana Nabi Muhammad mau minta ampunkan Abu Talib, turun ayat, tidak pantas bagi Nabi dan orang yang beriman untuk memintakan pengampunan orang yang jelas meninggal di atas kekafiran. Tidak boleh. Kalau Nabi Ibrahim tidak boleh memintakan ampunan kepada bapaknya karena kekafirannya, Nabi Muhammad tidak boleh kepada orang yang dekatnya karena kekafirannya, terus pantaskah kita mengucapkan selamat terhadap yang melakukan kekafiran? Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Tidak pantas. Jelas sekali. Baik, sampai akhir ayat. Di ayat yang setelahnya Allah Subhanahu wa taala nyatakan, di ayat yang setelahnya Allah Subhanahu wa taala nyatakan, yang saya baca tadi, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Allah ulangi, sungguh betul-betul pada mereka Ibrahim dan yang bersamanya terdapat uswatun hasanah untuk kalian. Padahal sudah disebutkan awalnya, qad kanat lakum fihim uswatun hasanah. Di sini Allah ulangi lagi secara pasti, mereka betul-betul adalah teladan yang sangat indah bagi kalian. Wujudkan akhlak yang sangat indah ini. Hanya di sini Allah jelaskan siapa yang mampu mewujudkan akhlak ini. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi mereka yang memang hidupnya hanya mengharapkan Allah. Bukan kedudukan, bukan jabatan, bukan perempuan, bukan harta, bukan ketenaran, bukan pandangan manusia, tapi pandangan Allah. Ujian Allah itu yang diharapkan. Murkanya Allah itu yang dia takuti.
akhirat yang dia inginkan. Kalau yang seperti ini mudah bagi dia untuk mengatakan saya tidak akan bertahun baru. Mudah sekali. Kalau mudah bagi kita memahaminya, berarti kita memiliki hikmah. Bisa betul-betul meninggalkannya, kita memiliki hikmah perbuatan, amaliyah. Bisa mengajak orang lain untuk tidak melakukannya, kita memiliki hikmah yang sangat hebat. Tapi ada hikmah yang lebih dalam yang banyak orang tidak pahami. Ayat selanjutnya. Ayat yang selanjutnya. Apa ayat yang selanjutnya? Ini hati-hati. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaitum minhum mawaddah. Wallahu qadir. Wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, asallahu, pasti Allah, an yaj'ala bainakum, menjadikan antara kalian, wa bainal ladina adaitum minhum, menjadikan antara kalian dengan orang yang kalian saling memusuhi dengan mereka. Itu tadi Allah yang suruh saling memusuhi. Kemudian Allah katakan, pasti Allah jadikan di antara kalian dengan orang yang kalian saling memusuhi ini mawaddah, saling cinta. Kenapa bisa? Wallahu qadir, Allah maha mampu. Wallahu ghafurur rahim. Makna ayatnya, Allah mengharapkan, memastikan mereka orang-orang yang kamu musuhi itu akan mendapatkan hidayah. Berarti sampai hatta tu'minu billahi wahda, beriman kepada Allah semata. Karena beriman kepada Allah mereka tinggalkan kesyirikan, mereka tinggalkan kekafiran, maka berubah kebencian itu menjadi kebencian karena agama, berubah menjadi saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan asallah. Ini yang banyak orang tidak mengerti, bahkan tinggalkan, bahkan tidak dimengerti. Bahwa Allah tetap mengharuskan kita untuk mengharapkan hidayah bahkan kepada orang kafir supaya bisa kembali. Banyak-banyak kebencian orang kepada orang kafir, kebencian total, tanpa dilanjutkan dengan ayat yang ke-7 ini sampai ayat ke-6. Benci sampai akhirnya hancurkan, ledakkan. Kacau. Salah dalam menerapkannya. Padahal ayatnya berbicara kebencian dan sikap yang benar. Tidak boleh bersama berhari raya, tidak boleh mengucapkannya, tidak boleh saling membantu dalam perkara kekafiran itu. Tidak boleh sama sekali. Karena Allah mencontoh Nabi dan Rasul, sebab mereka begini. Itu ilmunya. Tapi bersamaan dengan itu, harapkan sebagaimana Allah mengharapkan. Harapkan mereka dapat hidayah. Jangan pastikan, sebab boleh jadi orang kafir yang kita anggap paling kafir sekarang, di kemudian hari Allah beri hidayah. Dan boleh jadi orang yang sangat benci terhadap orang kafir sekarang, di kemudian hari diberi ditutup hidayah, sehingga berbalik. Cermati peristiwa ini. Di perang Uhud, terjadi perang Uhud. Awalnya kaum muslimin menang. Kaum musyrikin kalah, lari. Di bawah kaum muslimin mulai mengumpul harta rampasan perang. Pasukan pemanah yang ada di atas, yang telah diberi wasiat oleh Nabi, jangan tinggalkan tempat sebelum saya perintahkan. Karena dia lihat di bawah orang sudah mengumpulkan, oh berarti sudah selesai perang. Turun juga ke bawah. Khalid ibn Walid yang masih menjadi pemimpin orang-orang musyrikin, melihat kekosongan yang sangat strategis ini, terpukul, mereka balik arah, mengambil posisi ini, sehingga kaum muslimin di bawah gampang sekali diserang dengan panah dan tombak. Di sana Nabi, sahabat yang membentengi Nabi itu tertombak, terpanah sampai jasad mereka tidak dikenal. Helm besi Nabi,
Helm besi Nabi sampai rusak, robek. Gigi Nabi pecah, mulutnya robek, berdarah. Di sana Nabi berkata, "Kaifa yuflihu qaum syajju nabiyahum?" Bagaimana mungkin kaum bisa selamat sementara mereka telah menyakiti Nabi mereka. Nabi mustahilkan bagaimana bisa selamat orang yang seperti ini. Tapi ternyata Allah turunkan firman-Nya, "Laisa laka minal amri syai' aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum." Sama sekali tidak ada urusanmu sedikit pun juga di sini ya Muhammad. Allah mau beri taubat, Allah mau siksa, bukan urusanmu di situ. Ini ayat ini langsung kepada Nabi Muhammad diarahkan. Ini orang kafir yang sudah membunuh sahabat, ingin membunuh Nabi, melukai Nabi. Ternyata ayat yang turun seperti ini. Nabi sudah mengatakan tidak mungkin bisa selamat, tapi justru Allah selamatkan. Ditegur Nabi. Pelajaran besar. Kita membenci karena agama. Tidak boleh perayaan, tidak boleh yang ini, tidak boleh yang ini. Lakum dinukum waliyadin. Tapi jangan menutup pintu hidayah. Bahkan tetap harapkan hidayah. Semoga Allah memberinya hidayah. Itulah Muslim yang sebenarnya. Muslim penebar rahmat, pengikut Nabi yang diutus sebagai rahmat bagi alam semesta. Bukan kebencian yang bermain dalam beragama, bukan hawa nafsu yang bermain saat mereka bersikap, bukan, tapi ilmu. Allah bilang begitu, mereka seperti itu. Allah bilang tinggalkan, mereka tinggalkan karena Allah, bukan karena nafsu. Inilah hamba Allah yang sebenarnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang selanjutnya menjelaskan sikap ketiga. Ini lebih banyak lagi ditinggalkan. Sikap ketiga, apa sikap ketiga? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak larang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Demikian pula Allah tidak larang kalian untuk berbuat adil kepada mereka. Bahkan innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang adil. Kita punya tetangga orang kafir, kebanjiran, orang kafir, tetangga, tidak ada peperangan ini, tidak ada peperangan. Dia tidak usir-usir kita juga. Orang kafir, kita benci. Perayaan Natal kita tidak akan terlibat. Tapi tetap kita harapkan hidayah. Itu sikap kedua. Sikap ketiga, tidak dilarang berbuat baik, berbuat adil, berbuat baik. Allah cintai kebaikan. Mereka kebanjiran, bantu. Mereka perlu kendaraan, bantu. Mereka nampakkan akhlak Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang sangat besar yang Allah sebutkan dalam nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Wa in jahadak. Setelah Luqmanul Hakim menyuruh anaknya untuk berbakti kepada kedua orang tua, maka diberikan hikmah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi, dan seterusnya. Kalau kedua orang tuamu bersungguh-sungguh supaya kamu melakukan kesyirikan, ini orang tuanya sudah musyrik, musyriknya lagi memaksa anaknya supaya musyrik juga. Ayo, bagaimana cara bersikap? Ini sudah musyrik, memaksa lagi anaknya supaya musyrik. Apa kata Allah? Dan ini hikmah yang disebutkan dalam nasihat Luqmanul Hakim. Fala tuti'huma. Jangan kamu taati keduanya. Sekedar jangan taati. Jangan taati, jangan mau. Terus wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli keduanya
dalam kehidupan dunia dengan cara yang terbaik. Padahal musyrik menginginkan anaknya juga musyrik, tetapi Allah tetap perintahkan bakti kepadanya, pergauli keduanya. Tapi kalau dia ajak kesyirikan, jangan. Kalau kita, jangan taati. Dilanjutkan, jangan taati. Bahkan ada yang sampai memukul mungkin orang tuanya, ada yang sampai iya. Padahal dalam Al-Quran cukup jangan taati. Sikap selanjutnya tetap pergauli dengan cara yang baik. Ini hikmah dalam melihat apa yang kita saksikan saat ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat sederhana. Baca Al-Quran, ayat penuh hikmah. Terima dan sangat mudah menerima orang yang memang sudah diberi hikmah. Sebab kontak, hikmah dengan hikmah itu kontak. Kontak itu mudah sekali. Dengannya kita bisa melihat, oh tidak boleh ini, saya tidak bisa tapi jangan sampai lewat batas dalam bersikap. Jadi kalau ada yang tanya setelah penjelasan singkat ini, kita memahami beberapa hikmah. Jadi kalau ada yang tanya, adakah acara malam ini? Jawabannya tidak ada acara malam ini. Tidak ada acara malam ini. Jadikan dia sebagai hari-hari sebagaimana biasanya. Bahkan tidak ada ucapan selamat malam ini. Tapi bukan artinya kita membuat onar. Dan bukan artinya kita menutup harapan supaya mereka kembali kepada fitrah mereka, menuju Islam. Saudara-saudara kita yang terlibat Muslim, tetap diharapkan semoga mereka disadar. Kalau tahun ini tidak, kita harapkan tahun depan supaya tidak terlibat lagi. Tetap harapkan. Setelah kejadian itu mau berbuat baik, tetap lanjutkan perbuatan baik. Tidak ada hubungannya. Inilah sikap seorang Muslim yang di atas hikmah, yang mampu melihat hari-hari yang lewat. Dia bisa mengambil pelajaran, berfikir di atas ilmu, berfikir di atas hikmah, bertindak di atas ilmu, bertindak di atas hikmah. Siapa yang telah diberi seperti ini, sungguh telah diberi kebaikan yang sangat besar. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katira. Siapa yang telah diberi hikmah, maka sungguh telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Inilah hikmah. Jelas ya? Mudah sekali memahaminya. Sampaikan. Tidak ada cara malam ini. Tidak ada. Biasa-biasa saja. Lewati sebagaimana hari-hari yang lainnya. Kalau mau dirinci lagi lebih dalam, wah bahaya. Lihat ya, acara ketika sudah jam 11 lewat 59, dihitung mundur detiknya. Tik, tik, tik. Iya. 6, 5, 4, 3, 2. Khusyuk orang di situ, tegang orang di situ. Begitu 0, pop, melempuk. Ledakan sudah. Itu apa? Itu khusyuk namanya. Itu pembesaran namanya. Itu jelas-jelas ibadah. Itu jelas-jelas beribadah sudah. Bukan sekedar berhari raya, beribadah sudah. Dengan kebahagiaan. Coba lihat, khusyuk tegang dia menanti hal itu. Sakralnya ini sehari ini. Tidak ada sakral-sakral. Apanya yang mau dinanti malam nanti? Sementara tahun sudah hampir 4 bulan lewat. Tahun yang benar, tahun Islam. Lagi pula hitungan kita tiap hari, bahkan tiap detik. Apa yang sudah lewat tadi maghrib, itu juga. Ayo, itu harus diperhitungkan. Sudah lewat tadi maghrib. Apa yang saya sudah lakukan tadi maghrib?
Ini sudah salah 1 tahun, salah hitung lagi tahunnya. Lagi pula kalau mau pergantian hari bukan jam 12. Maghrib ini sudah masuk ini, tahun ini. Hanya orang buat aturan jam 12 malam, ya jam 12 malam. Sudah, ledakan. Tiupan trompet. Tiupan trompet, kata Nabi, yang melakukannya adalah orang-orang Yahudi. Disebutkan dalam sebuah hadis. Itu sifatnya orang Yahudi. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sebuah kaum maka dia sama dengan mereka. Bukan perkara kecil jamaah. Ini perkara besar dalam beragama. Jangan terlibat karena Allah, karena kita umat Muhammad alaihi salatu wassalam, karena kita seorang muslim yang berprinsip lakum dinukum waliyadin. Tapi tetap harapkan kebaikan untuk mereka, supaya mereka mendapatkan hidayah. Nampakkan nilai-nilai Islam kepada mereka, akhlak yang baik. Selama mereka tidak memerangi kita, tetap nampakkan kebaikan-kebaikan. Di atas jalan yang baik. Kalau mereka ajak Natal, tidak boleh. Tapi kalau hal-hal minta dibantu, pagarnya rusak, bantu. Kita tetangga. Kebaikan, nampakkan. Allah mencintai. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang melakukan keadilan. Innallaha yuhibbul muqsitin. Jelas ya? Ini jelas. Ini satu. Jadi pembahasan ini bukan hanya khusus membahas ini. Yang penting adalah hikmah hari-hari yang terlewat itu bukan hanya untuk malam ini, besoknya. Apa yang kita lakukan untuk selanjutnya? Ingat jamaah, hari-hari yang kita lewati adalah hari-hari yang sudah tercatat sebagai amalan kita. Jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa kita dalam keadaan kita belum bertaubat, belum kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tutup dengan mengingatkan diri saya dan kepada jamaah. Satu dari doa Nabi yang sangat sering Nabi baca. Apa itu? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, hanya kepadamu saya meminta, tidak kepada selainmu. Kokohkan hatiku di atas agamamu. Perayaan ini hanya satu dari salah satu cara memalingkan agama. Itu pun dari satu jalur, dan terlalu banyak jalur. Syaitan, jin dan manusia ingin memalingkan kita dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah sudah ancam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan coba-coba meninggal. Aku coba-coba mati. Pasingalin na tau Islam ko. Jangan coba-coba meninggal kecuali kalian hanyalah sebagai seorang muslim. Banyak yang bisa memalingkan kita. Tapi apapun upaya kita, tetap yang menentukan adalah yang membolak-balikkan hati. Bersamaan dengan semua usaha kita untuk mempelajari hikmah dan menggunakan hikmah, tetap minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Di antaranya doa ini. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baca di tempat-tempat yang baik antara azan dan qomat, itu doa mustajabah. Saat sujud, itu doa mustajabah. Sebelum salam, itu doa mustajabah. Saat berbuka, doa mustajabah. Saat bermusafir, doa mustajabah. Sepertiga malam terakhir, doa mustajabah. Sa'i di tempat-tempat yang mulia di negeri haram, doa-doa mustajabah. Pakai itu doa ini. Jadikan doa pasti kita harus minta terus, agar supaya hati kita dikokohkan oleh yang membolak-balikkan hati. Kalau tidak jamaah, kita akan terbolak-balikkan oleh keadaan. Semoga bermanfaat. Tadi dan kurangnya mohon dimaafkan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang mampu mendengarkan kalimat yang baik dan mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Dan semoga Allah menjadikan kita sebagai kaum muslimin yang jujur, sebagai hamba Allah, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai orang yang berquran di atas hikmah Quran dan sunnah. Dan semoga kaum muslimin secara umum terus menerus mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya kau semakin kokoh keislamannya dan semakin selamat dari bahaya-bahaya yang menimpa. Dan terakhir kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diselamatkan dari beragam fitnah yang melanda kaum muslimin saat ini. Allahumma ghfiril muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum amwat. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum an tarzuqana ilman nafi'a wa amalan mutakhabbala wa qalban khashi'a wa da'watan mustajaba wa rizqan tayyiba innaka antas sami'ul alim wal jawadul karim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi